Dan saudara, kita pantau perkembangan proses pencarian korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di Cisarua, Bandung Barat. Selamat siang, Vida. Sempat dikabarkan 27 korban masih dinyatakan hilang. Apa kabar terbaru siang ini? Imron, ini sudah 5 jam sejak pencarian dimulai pada sekitar pukul 8.30 pagi tadi, dan hingga saat ini memang operasi SAR gabungan ini masih belum mendapatkan hasil, dalam artian masih belum ada tambahan korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan kalau untuk saat ini Imron dan juga saudara, selain tadi 27 korban yang masih dalam pencarian yang menjadi fokus dari operasi SAR ini, yang juga menjadi fokus begitu ya Ihsan dan juga saudara, ini adalah terkait pembukaan site baru, di mana kalau di lokasi longsor dari mulai titik mahkota atau titik awal terjadinya longsor hingga ke titik lidah longsor ini ada 5 site begitu ya Imron dan juga Ihsan dan juga saudara, di mana di titik yang sudah banyak dioperasikan atau banyak petugas SAR yang mencoba mencari korban ini dari hari pertama sampai hari kelima, ini adalah titik A1 dan A2. Saat ini yang jadi fokus tim SAR ini juga adalah untuk membuka jalan begitu ya ke titik B2, karena kemarin ini sudah dimulai ditemukan begitu sejumlah korban di titik tersebut. Dan kalau Anda bisa dilihat di sini Ihsan dan juga saudara, saat ini kabut juga menyelimuti lokasi tempat pencarian korban longsor di Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat begitu ya, Kecamatan Cisarua, di mana ini juga selain cuaca, kabut ini juga menjadi salah satu tantangan dari proses pencarian, karena memang dengan kabut yang turun itu artinya visibilitas atau jarak pandang dari tim SAR gabungan ini juga tidak maksimal. Untuk itu memang Ihsan dan juga saudara, saat operasi seperti ini ada paling tidak 4 security atau safety officer begitu ya Ihsan dan juga saudara, yang memang bertugas untuk memastikan bahwa keselamatan dari ratusan tim SAR gabungan yang hari ini berjibaku untuk menemukan ke-27 korban di hari ke-6 ini bisa berjalan, atau operasi SAR yang dilakukan ini bisa berjalan dengan aman, dan juga tim SAR yang seluruhnya hari ini bekerja dalam keadaan selamat. Jadi tugasnya adalah jika kemudian hujan turun yang menyebabkan adanya potensi longsor susulan atau membahayakan tim SAR, ataupun jika kabutnya ini sudah dalam keadaan yang betul-betul tebal sehingga bisa mengganggu keamanan, ini nanti safety officer akan bertugas untuk memastikan bahwa tim SAR yang bertugas ini keluar dari TKP atau lokasi pencarian. Dan kalau yang Anda lihat saat ini Ihsan dan juga saudara, ini adalah fokus yang hari ini lebih ke pengerahan alat berat di site atau situs atau titik B1. Yang mana sebelumnya di titik B1 ini alat berat kalau kami lihat pagi hari tadi begitu ya, memang masih belum terlihat adanya bekas-bekas penggalian yang dibuat oleh alat berat ataupun oleh petugas SAR secara manual. Maka dari itu Ihsan dan juga saudara, di hari ini alat berat ini juga difokuskan untuk menyisir titik B1, tempat yang Anda lihat saat ini. Ada paling tidak 5 eskavator, di mana ada 2 eskavator dengan tonnase berat dan juga 3 eskavator dengan tonnase ringan, yang hari ini tugasnya di awal ini adalah untuk kemudian mengeruk timbunan dari longsor, karena memang kalau berdasarkan keterangan dari Basarnas, timbunan longsor ini cukup dalam gitu ya, cukup tebal begitu, mencapai 8 meter, dan tentunya kita doakan Ihsan dan juga saudara, tentunya kita berharap agar cuaca mendukung dan juga tim SAR gabungan ini bisa segera menemukan ke-27 korban yang hari ini statusnya masih dalam pencarian. Ihsan. Lalu Vida, bagaimana kondisi ratusan pengungsi saat ini dan apa kabar terbaru terkait relokasi mereka?
Untuk para pengungsi di posko pengungsian di kantor Desa Pasir Langu, Ihsan dan juga saudara, data terakhir menunjukkan ada sekitar 550 pengungsi atau warga terdampak yang memang bertahan di sana. Dan untuk relokasi, Ihsan dan juga saudara, pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini masih terus melakukan pendataan begitu ya. Untuk nanti para korban terdampak ini adalah mereka yang memang rumahnya terdampak dalam artian masuk ke dalam zona merah untuk dilakukan relokasi, dan pembahasan terkait hal ini masih terus dibahas. Namun paling tidak yang informasi yang kami dapatkan, para korban ini juga nantinya akan diberikan bantuan senilai 10 juta rupiah untuk menunggu agar mereka ini bisa menyewa tempat tinggal yang lebih nyaman dan juga tentunya lebih aman begitu ya dibandingkan di pengungsian. Karena kita tahu Ihsan dan juga saudara, untuk menampung ratusan pengungsian artinya itu adalah keadaan yang tidak nyaman bagi warga. Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Barat ini memberikan uang bantuan senilai 10 juta untuk penyewaan tempat tinggal bagi warga terdampak. Harapannya ini bisa membantu mereka mendapatkan tempat tinggal layak sebelum nanti relokasi ini.